Halo guys, saya Irul, balik lagi di Flash Gadget Channel. Jika pada video sebelumnya saya sudah buatkan gaming test Redmi 9, kali ini saya berkesempatan juga nih buat ngetes performa HP Xiaomi yang ditujukan sebagai flagship killer. Segahar apa sih performa Poco F2 Pro yang ditenagai chipset Qualcomm Snapdragon 865 ini? Apakah performanya bisa menyamai kakaknya yaitu Xiaomi Mi 10 yang bisa nyiksa game-game berat yang udah saya tes di video sebelumnya? Nggak pakai lama, yuk langsung kita mulai saja videonya. Namun seperti biasa kita tes dulu menggunakan beberapa aplikasi benchmark. Pengetesan menggunakan aplikasi Antutu versi 8 berhasil mendapatkan skor 570 ribuan, dengan skor CPU di angka 180 ribuan dan skor GPU di angka 216 ribuan. Saya tes juga menggunakan aplikasi 3D Mark pada mode Slingshot Extreme, dan berhasil mendapatkan skor 7140 poin untuk OpenGL S3.1 dan 6386 poin untuk skor Vulkan. Yang terakhir saya tes menggunakan aplikasi Geekbench, dan berhasil mendapatkan 850 poin untuk single core dan 3184 poin untuk multicore-nya. Dilihat dari skor benchmarknya sih malah sedikit lebih unggul dibandingkan skor benchmarknya Xiaomi Mi 10 ya. Tapi gimana nih performa realnya saat menjalankan game HD? Yuk langsung kita mulai saja gaming testnya. Game yang pertama saya tes adalah game MOBA dengan grafis SD yaitu Arena of Valor. Game MOBA yang memiliki data hampir mencapai 3 GB ini saya mainkan pada settingan rata kanan dengan mengaktifkan mode high frame rate-nya. Membuat game ini terlihat lebih smooth dan pergerakan animasi tiap hero-nya lebih dinamis. Efek-efek skill animasinya juga ditampilkan dengan maksimal dan nyaris tidak terasa untuk frame drop-nya. Untuk suhu panas HP-nya pun tidak terasa mengganggu dan masih hanya terasa hangat aja meski dimainkan dalam waktu yang cukup lama. Dan dalam saya tes bermain selama 30 menit, FPS rata-ratanya di kisaran 60 dengan penurunan baterai sebanyak 7% dan suhu panas HP menjadi 39 derajat Celcius. Game kedua yang saya coba adalah game The Elder Scrolls Blades. Game RPG first person dengan ukuran mencapai 1,5 GB ini memang tidak ada untuk settingan grafisnya. Namun animasi grafis 3D dalam game ini bisa dibilang cukup halus dan sangat detail. Efek-efek environment-nya ditampilkan dengan baik dan nyaris tidak ada frame drop sama sekali. Kontrolnya cukup responsif dan tidak ada delay untuk pergerakan animasinya saat bertarung melawan musuh. Dan dalam saya tes bermain selama 30 menit, FPS rata-ratanya di kisaran 35 dengan penurunan baterai sebanyak 7% dan suhu panas HP menjadi 38 derajat Celcius. Game yang ketiga saya tes adalah game Battle Royale paling populer yaitu PUBG Mobile. Game SD yang memiliki ukuran data sebesar 2,5 GB ini bisa terbuka untuk settingan grafis HDR dengan frame rate ekstrim, serta anti-aliasingnya saya on-kan. Dan saat saya mainkan pada settingan rata kanannya ini, tetap saja gameplaynya lancar dan nyaris tidak terasa untuk frame drop-nya. Kontrolnya responsif dan untuk sensor gyronya juga lancar banget. Pokoknya enak banget sih kalau main game PUBG Mobile di chipset Qualcomm Snapdragon 865 ini ya. Dan dalam saya tes bermain selama 30 menit, FPS rata-ratanya di kisaran 55 dengan penurunan baterai sebanyak 9% dan suhu panas HP menjadi 40 derajat Celcius. Game yang keempat saya tes adalah game arcade racing yang seru yaitu Asphalt 9 Legends. Game yang memiliki ukuran data sebesar 2 GB lebih ini saya mainkan pada settingan high quality dan bisa menampilkan animasi grafis 3D dan efek-efek balapan yang maksimal. Dan untuk gameplaynya nyaris sekali tidak terasa untuk frame drop-nya. Efek animasi saat bertabrakan dan mengeluarkan nitro ditampilkan dengan baik, dan efek blur atau bokehnya juga membuat game balapan ini semakin terasa dramatis. Dan dalam set tes bermain selama 30 menit, FPS rata-ratanya di kisaran 30 dengan penurunan baterai sebanyak 7% dan suhu panas HP menjadi 39 derajat Celcius. Game yang kelima saya tes bermain game tembak-tembakan yang seru yaitu COD Mobile. Game yang memiliki ukuran data sebesar 2 GB ini bisa terbuka untuk settingan grafis very high dengan FPS tertingginya. Di settingan ini bisa menampilkan animasi grafis 3D yang halus dan dinamis dengan kontrol gameplay yang responsif. Efek-efek peluru atau ledakan bisa ditampilkan dengan baik dan maksimal. Serta untuk kestabilan FPS-nya jelas terasa stabil dan nyaris tidak terasa untuk penurunan FPS-nya. Dan dalam saya tes bermain selama 30 menit, FPS rata-ratanya di kisaran 59 dengan penurunan baterai sebanyak 7% dan suhu panas HP menjadi 39 derajat Celcius. Game yang keenam saya tes memainkan game RPG anime yaitu Honkai Impact 3. Game yang memiliki ukuran data 5 GB lebih ini, settingan game defaultnya saja ternyata sudah mentok rata kanan dengan mode 60 fps. Dan sewaktu saya mainkan, gameplaynya ternyata memang smooth dan minim sekali terjadi frame drop. Efek-efek skill animasinya juga ditampilkan dengan baik dan maksimal. Meskipun saya bermain selama setengah jam, suhu panas HP tetap stabil dan tidak terasa begitu panas.
Dan dalam saya tes bermain selama 30 menit, FPS rata-ratanya di kisaran 50-an, dengan penurunan baterai sebanyak 7% dan suhu panas HP menjadi 40 derajat Celcius. Game yang ketujuh saya tes memainkan game Battle Royale yang memiliki fitur cross-platform, yaitu Fortnite. Settingan gamenya saya tes pada grafis epic dengan resolusi 100%. Namun untuk FPS-nya baru terbuka untuk settingan 30 FPS. Gameplay pada settingan rata kanan ini masih sangat enak untuk dimainkan. Pada mode Team Rumble yang mempertemukan puluhan player asli dalam satu map sekaligus, tetap lancar dan nyaris tidak ada frame drop-nya. Animasi grafis 3D-nya ditampilkan dengan baik dan maksimal. Dan dalam saya tes bermain selama 30 menit, FPS rata-ratanya di kisaran 30. Dengan penurunan baterai sebanyak 8% dan suhu panas HP menjadi 40 derajat Celcius. Game yang ke-8 saya coba memainkan game MMORPG Black Desert Mobile. Game RPG online yang memiliki total ukuran data mencapai 4,5 GB ini saya mainkan pada settingan rata kanan dengan mengaktifkan mode high frame rate-nya. Membuat gameplay game online RPG dengan grafis 3D yang halus ini sangat nyaman untuk dimainkan. Efek-efek animasi saat bertarung melawan monster ditampilkan dengan baik dan maksimal. Udah serasa main game portable konsol yang pindah ke HP aja sih kalau main game yang satu ini. Dan dalam saya tes bermain selama 30 menit, FPS rata-ratanya di kisaran 45, dengan penurunan baterai sebanyak 7% dan suhu panas HP menjadi 39 derajat Celcius. Game yang ke-9 atau yang terakhir, saya coba memainkan game sepak bola yang populer yaitu PES 2020. Game SD yang memiliki total data mencapai 2 GB ini saya mainkan pada settingan grafis high dengan mode 60 FPS. Seperti yang sudah saya tebak bahwa game bola ini juga mampu dijalankan dengan baik dan tanpa kendala sama sekali. Animasi grafis 3D-nya smooth dan kontrolnya juga responsif. Cuma emang tampilan layarnya harus disetting lagi biar mainnya bisa full screen. Dan dalam saya tes bermain selama 30 menit, FPS rata-ratanya di kisaran 60 dengan penurunan baterai sebanyak 7% dan suhu panas HP menjadi 39 derajat Celcius. Kesimpulannya, Poco F2 Pro ini memang jelas memiliki performa yang udah nggak perlu diragukan lagi ya kalau untuk menjalankan game berat. Bahkan bagi HP ini, game berat yang ada di Play Store saat ini tuh belum ada yang benar-benar terasa berat, karena semuanya bisa dilibas dengan sangat lancar. Apalagi fitur liquid cooling pada HP ini juga terasa lebih baik karena bisa menjaga suhu agar tetap stabil dan tidak terasa overheat. Minusnya di HP ini tuh cuma di bagian refresh rate layarnya aja yang masih tergolong standar ya. But overall dengan harga dan spesifikasi yang didapatkan, HP ini saya rasa terlalu overkill dan memang pantas disebut sebagai flagship killer. Untuk review gaming test per game yang lebih detail, seperti biasa akan saya buatkan juga di channel Flash Mobile Game ya. Terima kasih sudah menonton video ini sampai habis, semoga video ini bermanfaat. Irul pamit dan sampai ketemu lagi di video berikutnya.